Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin yang terhormat, para tamu undangan, dan semua yang hadir dalam acara ini. Saya Fitriani, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya hari ini untuk berbagi pemikiran dalam acara Seminar Kampus Universitas Terbuka. Tema yang akan saya sampaikan dalam pidato ini adalah dampak perubahan iklim terhadap kehidupan sehari-hari. Agenda acara hari ini akan diawali dengan pendahuluan singkat tentang apa itu perubahan iklim dan urgensinya, analisis dampak perubahan iklim terhadap ekosistem, kesehatan, dan perekonomian, diskusi mengenai langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang dapat dilakukan oleh individu, masyarakat, dan pemerintah. Yang terakhir, penutup dan kesimpulan, serta sesi tanya-jawab untuk interaksi lebih lanjut. Sebelum kita membahas perubahan iklim secara mendalam, mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Saya ingin tahu bagaimana cuaca ini mempengaruhi rutinitas para hadirin. Apakah itu membuat lebih sadar akan perubahan iklim? Mari kita bahas dampak langsung perubahan iklim pada kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, kesehatan. Bayangkan jika kita terkena penyakit demam berdarah atau malaria yang semakin sering muncul akibat perubahan iklim. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dalam laporan mereka tahun 2021, perubahan iklim berkontribusi pada peningkatan penyakit ini, dengan resiko kematian dini akibat polusi udara dan gelombang panas yang diperkirakan meningkat hingga 250% pada tahun 2050 jika emisi karbon tidak dikurangi. Ini bukan angka abstrak, ini berarti lebih banyak orang sakit, lebih banyak kunjungan ke rumah sakit, dan beban kesehatan yang lebih berat bagi kita semua. Di Indonesia misalnya, gelombang panas ekstrim bisa membuat anak-anak kita lebih rentan terhadap dehidrasi atau penyakit pernapasan. Kedua, pada dampak ekonomi. Perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi tubuh kita, tapi juga kantong kita. Data dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dalam keadaan iklim tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah bencana alam terkait iklim seperti badai, kekeringan, dan kebakaran hutan telah meningkat 500% sejak tahun 1970-an. Dampak ekonominya mencapai triliunan dolar, mempengaruhi jutaan orang setiap tahun. Bayangkan petani yang kehilangan panen karena kekeringan atau bisnis yang tutup karena banjir. Di tingkat individu, bahan pokok naik, biaya asuransi melonjak, dan pekerjaan di sektor pertanian atau pariwisata terancam. Ini bukan masalah orang lain, ini mempengaruhi kita semua. Dari pelajar yang harus membayar kuliah hingga keluarga yang berjuang membeli bahan bakar. Ketiga, pada lingkungan hidup. Perubahan iklim mengubah dunia di sekitar kita. Laporan IPCC, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, tahun 2018 menyatakan bahwa suhu rata-rata global telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius sejak era pra-industri. Dan jika tidak dikendalikan, bisa mencapai 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030-an. Namun jangan berkecil hati, ada solusi yang bisa kita terapkan sebagai individu. Mulailah dengan hal sederhana, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, gunakan transportasi umum atau sepeda, dan hemat energi di rumah dengan mematikan lampu yang tidak perlu. Komunitas dapat mengorganisir kampanye daur ulang atau penanaman pohon di lingkungan. Di tingkat yang lebih besar, dukung kebijakan pemerintah untuk energi terbarukan seperti panel surya. Contoh nyata di beberapa kota di Indonesia, komunitas telah berhasil mengurangi emisi karbon hingga 20% melalui program bersama seperti carpooling dan penghematan udara.
Ini bukan utopia, ini solusi yang terbukti efektif. Yang terpenting, mari kita motivasi diri untuk terlibat. Perubahan iklim bukan masalah yang bisa diselesaikan sendirian. Ini membutuhkan tindakan kolektif. Perbincangan dengan kampanye lingkungan seperti #Climate Action atau ikuti webinar tentang gaya hidup berkelanjutan. Ubah kebiasaan kecil menjadi gerakan besar, dari memilih makanan lokal hingga mendukung perusahaan rumah lingkungan. Ingat, setiap tindakan kita hari ini akan menentukan masa depan anak-anak kita. Untuk memperdalam pemahaman, saya mengizinkan Anda untuk sesi tanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan, berbagi ide, atau ceritakan pengalaman terkait perubahan iklim. Ini adalah momen untuk dialog terbuka. Mari kita eksplorasi solusi bersama. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga diskusi ini menginspirasi kita semua untuk menjadi awal dari perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.